Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang di Ciledug di daerah Tangerang Kota. Hari ini saya ada tugas inspeksi mobil pesanan Pak Dedi dari Kota Cilegon. Dan ini unitnya yang akan saya cek hari ini. Jadi Pak Dedi ini pesan Chevrolet Spin varian LTZ bensin, transmisi manual, warna bebas. Tahunnya mulai dari 2013 sampai 2014. Dan alhamdulillah saya dapat informasi di daerah Ciledug ini. Saya sudah sampai di lokasi unit. Ini unitnya. Mobil ini tahun 2013, letternya B, Tangerang Selatan. Pajaknya panjang, hidup bulan 8 2022 dan untuk kalengnya 2023. Teman-teman jika ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Dedi ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini, kemudian agar tahu juga harganya. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya mengecek kondisi mobil. Oke, langsung saja mari kita mulai pengecekannya. Pertama yang akan saya cek mulai dari eksteriornya, bagian depannya. Untuk headlamp dia kristal multi reflektor, masih bagus, utuh, tidak ada pecah. Kemudian kap mesinnya juga catnya masih bagus dan sudah dicat ulang. Dan untuk headlamp bagian kiri juga utuh, kristal multi reflektor. Dan untuk bumper depannya ini juga sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk fog lamp bagian kanan juga utuh, tidak ada pecah. Bagian ini juga bumpernya kondisinya bagus, hanya ada baret-baret halus, bisa dipoles. Untuk grillnya dia masih bagus, chrome-nya. Di tengah sini ada emblem Chevrolet yang sangat besar sekali. Kemudian bagian kiri ini juga catnya masih bagus. Dan untuk fog lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Jadi bagian depan ini sudah pernah dicat ulang, mulai dari kap mesin kemudian bumper. Untuk pengecatan ulangnya bagus. Bagian depan ini tidak ada perbaikan. Untuk headlamp juga semuanya utuh. Berikut dengan fog lampnya juga utuh. Chevrolet Spin tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVTi. Tenaganya 109 horsepower, torsinya 142 Nm. Torsi dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi manual 5 speed. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya, preview tes rata-rata dalam kota 13 sampai 14 km per liter. Kemudian untuk rute luar kota 15 sampai 16 km per liter dapat. Dan ini untuk suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara aneh. Suara metal jalan juga tidak ada, suara metal duduk tidak ada, suara klep juga tidak ada, suara bearing-bearing juga tidak ada. Halus, standar, normal. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan jika ada asap keluar dari dalam sini sudah masalah tandanya, dan ini tidak ada. Kemudian tidak ada air dan oli mengumpul juga. Kemudian memang ada rembes dari seal sensor VVTi ini. Nah, ini rembesnya ada di sini. Ini juga sudah dikasih tahu oleh ownernya dan sudah dibelikan sensornya. Nah, ini sensornya. Jadi tinggal masang saja. Untuk ownernya tidak bisa masangnya, jadi harus ke bengkel. Ini jika memasang seperti ini jasanya kira-kira 200.000. Untuk sensornya dia belum mati, belum kedeteksi di alat scanner saya. Jadi di sensornya ini memang ada hasilnya, jadi harus diganti berikut dengan sensornya. Bagian gearbox kering ya, kering. Kemudian kolongnya, nah ini kering. Untuk mesinnya aman, tidak ada rembes sama sekali dan sehat. Hanya bagian ini saja yang perlu diganti.
Dan ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Cat dalam kap mesin ini masih ori, peredamnya juga masih bawaannya. Dan ini untuk apronnya, titik-titik kelas pabrikannya juga masih utuh, masih ori, aman. Untuk bagian depan ini belum pernah bekas nabrak karena sealer kap mesinnya dan apron, kemudian cross membernya juga semua sudah saya cek utuh. Hanya bagian mesin ini ada sensor VVTi yang harus diganti. Nanti saya akan bawa ke bengkel karena sudah ada sensornya, sudah dibelikan, tinggal pasang saja. Sekitar jasanya 200.000. Dan ini untuk bagian samping kanannya. Untuk spakbor bagian kanan ini catnya masih bagus. Kemudian mikasennya juga masih bagus, utuh, tidak pecah. Dan untuk spion ini juga catnya masih bagus, sudah cat ulang. Dan untuk bagian kaca ini aman, kacanya belum pecah. Kemudian tidak ada silen, jadi kacanya juga masih ori, belum pernah gantian. Dan untuk bagian atap ini sudah dicat ulang juga. Kemudian sudah ada antena dan ada roof rail. Kemudian cat ulangnya juga bagus, tidak ada perbaikan bagian atas ini. Dan ini untuk bagian fender belakangnya. Fender belakang ini juga catnya bagus. Pintu belakang kanan ini juga bagus, hanya ada baret-baret halus seperti ini, bisa dipoles seperti ini. Kemudian di bagian triplang catnya masih bagus. Nah, di bagian pintu biasanya di sela-sela ini ada, ini tidak ada. Dan di bagian bawah ini memang ada, nah, baret-baret halus. Kemudian bagian ini catnya masih bagus. Pilar A bagian kanan utuh. Nah, ini titik-titik pabrikannya. Ke dalam ini catnya masih ori. Pilar B ini catnya ori. Nah, ini penang-penang bawaannya dia masih ori. Hanya dari sini ke atas sudah pernah dicat ulang. Kemudian ini untuk sealer pintu bagian depan kanan ini juga utuh. Nah, bagian ini juga utuh. Ke atas ini catnya sudah pernah dicat ulang. Dalam ini catnya ori. Nah, dalam ini. Dan bagian ini ke sini sudah pernah dicat ulang. Saya juga kurang paham, mobilnya semua masih kaleng brake. Kemungkinan ownernya dulunya tanggung mengecat bagian ini, jadi semua full dicat ulang. Dan ini untuk bagian pintu belakang kanan ini utuh. Untuk bagian samping kanan ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras dari samping karena tulang-tulangnya, pilar A, pilar B, sealer pintu semuanya utuh. Dan untuk kondisi catnya juga bagus, hanya ada baret-baret halus pemakaian wajar saja. Dan ini untuk bagian belakangnya, untuk stop lamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah. Dan untuk cat bagasi ini juga catnya masih bagus. Rata-rata semua sudah pernah dicat ulang, tetapi masih kaleng breng. Untuk emblemnya semua utuh. Dan untuk stop lamp bagian kiri ini juga utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk bumper belakangnya, bumper belakang juga sudah pernah dicat ulang, bagus kondisi cat ulangnya. Hanya ada baret-baret halus, bisa dipoles. Kemudian bagian kanan ini juga catnya bagus, hanya ada baret-baret halus saja. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya ketika bangku baris ketiganya itu tegak. Ini kita akan rebahkan karena kita akan lihat ban serepnya. Nah, tuasnya ada dua di bawah sini. Kemudian untuk ban serepnya, kondisi ban serepnya bagus. Ini 75% kira-kira. Dan di bagian ini juga tidak ada korosi. Bagus, hanya kotor ban serepnya saja. Nanti kita akan bersihkan. Untuk toolkit dan kunci roda ada di sini. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh. Dalam bagasi ini catnya masih ori. Hanya ya luarnya saja yang sudah pernah dicat ulang. Di sini juga nut-nut titik-titik las pabrikannya masih utuh. Dan ini untuk tulang belakangnya. Ini titik-titik pabrikannya aman. Bagian belakang ini aman, belum pernah ditabrak dari belakang karena sealer bagasinya utuh. Kemudian tulang belakangnya juga utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Untuk fender bagian belakang kiri ini juga catnya bagus. Pintu ini juga catnya bagus. Ke bawah di triplang juga catnya bagus. Kemudian pintu depan kiri ini juga catnya bagus. Dan untuk spion bagian kiri ini juga
catnya bagus. Dan untuk spakbornya juga masih bagus, serta mika sennya juga masih bagus. Pilar A bagian kiri utuh. Dalam ini catnya ori, sambungannya dari sini ke atas. Nah, bagian ini ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kiri juga utuh. Bagian ini juga utuh. Ori, ke sini ori, dalam sini ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga utuh. Untuk bagian samping kiri ini aman, tidak ada bekas indikasi ditabrak dari samping. Karena sealer pilar A, pilar B semua utuh, tidak ada bekas nabrak. Dan untuk kondisi catnya juga bagian samping kiri ini bagus, meskipun sudah pernah dicat ulang, tapi pengecatan ulangnya bagus. Velgnya masih ori. Dan untuk kondisi ban depan bagian kanan ini kira-kira kondisinya 60%. Untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Ban belakang bagian kanan bagus, kondisinya ini kira-kira 75%. Ban belakang bagian kiri ini juga kira-kira kondisinya bagus, 75%. Ban depan bagian kiri, nah ini kondisinya kira-kira 45%. Kemudian liner fender bagian depan kiri ini juga utuh. Untuk satu ban baru itu harganya ada yang 550.000 dan ada yang 600.000. Kemudian yang second itu juga ada, kira-kira di 70% itu harganya 250.000 sampai 300.000. Jadi bagaimana Pak Dedi jika ingin diganti ban depannya kanan kiri, itu harganya. Kuncinya masih dapat dua, masih ori. Dan ini kunci serepnya, dia terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian depan bersih, kemudian fabriknya juga bagian ini utuh. Dan ini untuk bagian interiornya, plafonnya bersih dan utuh. Kemudian joknya aslinya dia fabric dan ini hanya di sarung joknya juga masih bersih dan masih bagus. Bagian penumpang depan juga bagus. Dan ini untuk fabriknya, orinya masih ada. Saya akan shoot bagian besi-besi yang di bawah jok ya. Nah ini tidak ada karat, aman. Nah bagian ini juga aman ya, tidak ada karat. Mobil ini bukan bekas banjir. Oke, seperti biasa kita akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus. Dan jika ada sensor mati juga kita bisa tahu. Untuk soket OBD2 nya posisinya dia di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Nah, di sini kita akan pilih YM. Chevrolet. Nah, di sini kita akan cari spin. Nah, ini ya, spin. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, semuanya bagus ya, tidak ada fault, artinya tidak ada sensor yang mati dan tidak ada problem data. Untuk mobil ini bagus kelistrikannya. Kilometernya 56.000. Sudah pasti kilometernya masih bawaannya, belum diputar-putar karena ada service recordnya. Kemudian setirnya juga fisiknya masih bagus, tidak kendor. Kemudian indikator yang ada di cluster semua masih hidup ya. Di bagian bawah kanan ini dia ada ABS, airbag, tekanan oli, aki, cek engine, suhu panas mesin. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan sudah saya diagnosa mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Saya akan coba AC-nya. Nah, mobil ini biasanya masalahnya dari AC. Untuk mengecek AC itu tidak hanya dirasakan dingin saja ya. Nanti kita akan dengarkan suara dari kompresornya. Jika sudah ngorok berarti tandanya sudah masalah. Kemudian jika sudah ada suara di bearing juga
masalah karena biasanya harus mengganti magnet clutch-nya satu set. Itu juga lumayan di 1.500.000, dan jika mengganti kompresor itu bisa di 3.500.000. Nanti saya akan cek kompresor AC-nya. Untuk power window bagian driver aktif. Saya akan buka saja agar terang. Power window bagian kiri depan aktif, belakang kiri juga aktif, belakang kanan juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan ini untuk electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk dashboardnya utuh, tidak ada yang pecah-pecah, dan AC-nya dingin. Nanti saya akan coba AC belakangnya. Di sini juga laci-laci masih bagus. Head unitnya dia masih bawaannya masih aktif. Nah, kemudian dia tuas persnelingnya dia sudah agak patah ya bawahnya ini. Ini sudah saya lihat di marketplace banyak, ada yang jual atasnya ini saja harganya 150.000, dan jika yang satu set itu 350.000. Jadi ini masih bisa diganti karena di marketplace online itu masih banyak yang jual. Di bagian ini juga utuh. Kemudian trim-trim juga utuh, sun visor juga dia utuh dan sudah ada vanity mirror. Lampu di kabin ini juga hidup, spion tengah dia sudah dynex. Dan untuk sun visor bagian driver juga bersih. Di sini ada card holder. Dan ini untuk power steeringnya. Ini saya memakai tangan kiri, enteng. Kemudian untuk pengaturan setirnya mobil ini sudah ada tilt steering, dan untuk safety dia sudah ada airbag. Kemudian klaksonnya juga masih aktif. Untuk wiper depan aktif, airnya juga masih hidup. Kelihatan ya, nah itu airnya hidup. Kemudian wiper belakang juga aktif. Dia sudah ada intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Kemudian untuk headlamp posisinya di sini aktif ya, aktif. Fog lampnya ini, fog lampnya juga aktif. Kemudian di sebelahnya ini dimmer untuk menerangkan dan meredupkan lampu yang ada di cluster. Nah ini juga masih aktif. Dan ini untuk door trim belakangnya juga bersih, utuh. Dan untuk bagian fabriknya ini juga bersih. Di sini ada seat back pocket bawaan dari sarung joknya. Dan ini untuk jok aslinya. Ini bagian belakang ini juga jok aslinya ada. Kemudian untuk headrest dia dapat 6 totalnya, adjustable. Dan untuk trim bagian ini juga utuh. Hand grip di sini model fix. Di depan juga model fix. Dan ini untuk AC belakangnya, AC baris keduanya langsung terasa dingin. Dan untuk akses ke belakang dia ada 2 step. Pertama ini, kemudian yang kedua ini. Karpet lantai dasarnya juga di sini masih utuh. Di sini ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder. Trim di bagian ini juga bersih dan utuh. Hand grip juga di belakang sini model fix. Dan untuk seat belt dia sudah ada 3 titik, di belakang sini juga ada. Nah, untuk AC baris ketiganya juga dingin. Di sini lampu-lampu juga masih aktif. Di bagian kanan ini juga ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder. Trim bagian ini juga utuh. Untuk interiornya mobil ini sangat rapi sekali. Meskipun joknya sudah disarung ya, tetapi sarung joknya juga masih bersih dan masih bagus. Ini bagaimana Pak Dedi? Jika ingin dibuka sarung joknya bisa. Dan untuk plafonnya ini sebenarnya bersih sekali. Meskipun tidak perlu di salon juga sudah bersih. Memang ada sedikit-sedikit kotor seperti ini. Jika ingin detail total bersih ya di salon. Saya akan test drive. Tenaganya masih bagus, koplingnya juga masih pendek, artinya plat koplingnya itu belum habis. Dan setirnya juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Artinya tie rod-nya itu masih bagus. Karena di sini tidak ada jalan jelek, saya akan coba minggir dikit-dikit saja. Bagian kiri ada suara 1 titik. Saya akan coba tes bagian kanan lagi. Karena di kota seperti ini untuk mencari jalan yang rusak itu sangat sulit. Saya akan coba masuk ke kompleks saja.
Mudah-mudahan ada jalan jelek. Untuk bagian kiri satu titik sudah terasa. Jadi untuk test drive seperti ini kita butuh jalan yang jelek. Nah, saya akan pinggirkan ke kanan. Bagian kanan juga ada satu titik bunyi. Jadi untuk kaki-kaki itu wajar jika memang harus perbaikan. Karena sudah waktunya ganti. Untuk kaki-kaki itu kita harus cek dulu. Yang sudah sering saya katakan, harus dicek dulu part mana yang rusak baru nanti kita akan ganti. Untuk kaki itu rata-rata jika bunyinya 2 titik seperti ini, 1.500.000 beres. Untuk kondisinya mobil ini masih minim PR kalau menurut saya. Untuk bodi juga meskipun sudah pernah dicat ulang satu bodi, tetapi tidak ada yang naik dempul tebel. Artinya jika memang pernah ada indikasi ditabrak atau keserempet atau ditabrak dari samping, itu biasanya ada ciri-ciri ada naik dempul tebel. Dan mobil ini rata-rata masih kaleng. Artinya kemungkinan dulunya ownernya ada lecet di bagian mana. Jadi sepertinya tanggung jika dicat bagian yang jelek-jelek, jadi dicat satu bodi oleh owner lamanya. Ini tidak masalah. Untuk pengecatan ulangnya juga bagus. Dan untuk kondisi sekarang ini juga hanya ada baret-baret halus saja. Overall masih enak sekali dilihat. Jadi untuk bodi kalau menurut saya tidak usah diperbaiki pun masih enak sekali dilihat. Dan untuk interior juga rapi. Plafon rata-rata bagian belakang itu bersih, tidak kotor. Kemudian bagian tengah juga bersih, hanya bagian depan memang iya sedikit-sedikit kotor ada. Jika ingin joknya ini sarungnya dibuka, Pak Dedi boleh nanti di salon saja. Jika ingin memakai jok orinya itu bisa. Salon mobil ini SUV atau MPV itu di 500.000. Kemudian ada rembes dari sensor VVTi. Sebenarnya sensornya itu tidak rusak, tidak kedetek di alat scanner saya, tetapi memang di sensornya itu dia ada seal o-ring. Jadi jika beli seal o-ringnya saja itu tidak bisa, jadi harus berikut dengan sensornya. Dan ownernya sudah membelikan, jadi kita tinggal pasang saja, biayanya 200.000. Dan untuk yang lainnya mesinnya bagus, kering. Kemudian pajaknya juga hidup, tangan pertama dari baru. Dan tahun 2013 di kilometer 56.000 itu sangat rendah sekali. Jadi sekarang ini bagaimana Pak Dedi? Jika oke dengan mobilnya, setuju dan suka dengan mobilnya, saya akan bungkus dan saya akan bawa pulang mobilnya. Tetapi jika Pak Dedi carinya yang lebih bagus daripada ini, yang lebih istimewa daripada ini, saya siap balik kanan pulang. Karena bagaimana pemesan. Jadi prosesnya seperti ini, kita cek dulu, kita sampaikan ke pemesan, jika setuju baru saya akan bayar mobilnya dan saya akan bawa pulang. Tetapi jika pemesan tidak setuju dengan kondisi mobilnya, saya balik kanan pulang itu siap. Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Dedi setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi hari ini deal saya bayar mobilnya. Transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om Kevin. Tawaran kita sudah dikasih. Semoga berkah. Barangkali ada kata-kata mau disampaikan? Terima kasih juga buat Pak Dedi. Semoga puas dengan unitnya dan semoga awet, kita sama-sama berkah. Emasnya puas, kitanya juga puas. Oke, terima kasih, cukup sekian. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Dedi dari kota Cilegon sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Dedi ini, Chevrolet Spin varian LTZ bensin 2013 sampai 2014, itu siapkan dana 85 juta sampai 90 juta. Harga mobil itu tidak akan sama rata, ada perbedaan. Ada yang jualnya butuh, kemudian ada yang jualnya nahan, dan ada juga yang jualnya mahal. Kemudian untuk dana tersebut yang saya sampaikan itu sudah rata-rata berikut dengan perbaikan karena sudah saya siapkan spare. Rata-rata mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jika memang dapat kebetulan unitnya harganya murah, itu akan ada dana sisa.
Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @YudaGaniMobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya, ingin pesan mobil apa misalnya, komentar di Instagram dan bisa DM saya. Kemudian untuk kontak pemesanan, bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat status story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.